Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali bertatap muka dalam rangka bertafakuh fiddin, menyelami ajaran-ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi, penuh manfaat, penuh rahmat, dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Baik, insyaallah pembahasan pada pertemuan kali ini ya, berkenaan dengan nafkah dan juga hak-hak suami istri. Ya, nanti akan kita awali dengan hak-hak suami dulu. Ya, secara garis besar ya, kemarin masalah nafkah sudah pernah kita bahas. Nah, jadi nafkah disebutkan oleh fuqaha di kitab-kitabnya itu sebagai bentuk perlindungan baik dari pihak suami maupun pihak istri, agar tidak terjadi penyelewengan hak-hak atau lalai, salah satu pihak lalai dari menunaikan hak-haknya. Maka disebutkan hak-hak suami atau istri. Kemudian bila sang suami atau sang istri tidak terpenuhi haknya, kemudian tidak rela, bisa nanti mengajukan ke hakim atau ke pengadilan. Adapun apabila masing-masing ridho, ya, misalkan sang suami tidak bisa memenuhi nafkah, tidak bisa memberikan uang untuk beberapa waktu, mungkin karena misalkan sekarang waktunya pandemi, kemudian sang istri ridho rela, tidak tidak mempermasalahkan, tidak mengajukan kepada pengadilan, maka dalam hal ini, kasus ini, sang suami tidak berdosa ya. Namun apabila ada salah satu pihak yang merasa terdolimi, tidak rela, maka berhak bagi salah satu pihak ini untuk mengajukan ke pengadilan atau kepada hakim. Baik, kita awali tentang pengertian dari nafkah tersebut ya. Pengertian dari nafkah yaitu kifayatu may yamunuhu, yaitu kemampuan untuk memberikan nafkah bil ma'ruf, dengan yang baik, kutan berupa pangan, wa kiswatan dan sandang, wa maskanan dan tempat tinggal, wa tawabi'uha ya, dan faktor-faktor yang lain yang mendukung untuk kehidupan, misalkan kesehatan ya, atau pendidikan ya. Maka kalau mampu ya, misalkan sang suami memiliki kelebihan rezeki, kelebihan uang, maka dia wajib memberikan nafkah baik untuk istri maupun anaknya ya. Jangan sampai hak-hak dari istri atau anak ini terbengkalai, baik itu makanan,
sandang, pakaian, tempat tinggal, atau kesehatan, atau malah pendidikan, ya, yang mana dalam masyarakat kita masalah pendidikan ini masih disepelekan, ya. Jadi banyak orang tua, ya, rela kredit mobil misalkan 1 juta per hari, per bulan, maaf, mampu. Tapi ketika menyekolahkan anaknya, membiayai pendidikan anaknya, ya, misalkan per bulan 100.000 atau 50.000, ya, atau mungkin di pesantren, ya, ke SPP-nya 300.000 masih merasa berat, ya. Tetapi untuk hal-hal yang bersifat tersier atau yang tidak kebutuhan pokok, ini mampu. Nah, ini merupakan lalai terhadap hak-hak anak yang berupa pendidikan. Baik, kemudian macam-macam nafkah. Kepada siapa nafkah itu diberikan, ya? Yang pertama yaitu nafkah untuk dirinya sendiri berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ya, ibda bin nafsika fatasaddaq 'alaiha fa in faddala syai' fali ahlika, ya, fa in faddala an ahlika syai' falidhi qurabatika, ya. Jadi kita mulai dengan diri kita sendiri, ya, nyari nafkah, nyari kita nyari uang untuk mencukupi diri kita, makan kita. Kemudian setelah itu keluarga kita, ya, anak, istri, ya. Kemudian kalau sudah terpenuhi, ya, masih ada kelebihan, maka untuk kerabat yang mungkin tidak mampu itu boleh kita nafkahi, ya. Adapun dalilnya, nafkah yang wajib dikeluarkan untuk anak dari orang tua, jadi orang tua memiliki kewajiban nafkah kepada anaknya. Liqoulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ya, maka dalam hal ini, ya, alal maulud, kepada setiap anak, lahu, mereka memiliki hak, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, hak nafkah, ya, dan juga pakaian bil ma'ruf, yang layak, ya. Ini nanti insyaallah akan kita bahas secara detail hak-hak anak apa saja yang harus dipenuhi oleh orang tua. Kemudian selanjutnya yaitu nafkah dari anak untuk orang tua. Jadi kebalikan, misalkan orang tuanya sudah sepuh, sudah tidak produktif untuk kerja, tidak mampu, sakit, maka anak, ya, anak kandung, nanti juga memiliki kewajiban untuk menafkahi orang tuanya tadi, ya. Liqoulihi ta'ala wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulah, bersikaplah kepada kedua orang tua fid dunya ma'rufah, ketika di dunia ma'ruf, ya, dalam dengan berperilaku dengan baik. Wa qaulu ta'ala wa bil walidaini ihsana, dan juga dengan kedua orang tua maka hendaknya dia berbuat kebaikan, ya. Kemudian wa minal ihsan al infaq alaihima, ya, termasuk perbuatan baik yaitu memberi nafkah ketika orang tua sudah tidak mampu untuk mencari nafkah, mencari rezeki, maka sebagai seorang anak wajib bagi kita untuk menafkahi orang tua tadi. Bal inna dzalika min a'damil ihsan ilal walidain, bahkan itu termasuk sebaik-baik ihsan, ya, perbuatan yang baik kepada orang tua. Nah, ini nafkah dari anak kepada orang tua. Kemudian nafkah istri, tajibu nafaqatu az-zaujati 'ala az-zauj. Jadi seorang suami wajib
untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Ya, liqouli ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi seorang laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin dari perempuan-perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ya, dikarenakan keutamaan yang Allah berikan kepada laki-laki, kaum laki-laki, wa bima anfaqu min amwalihim, dan juga dikarenakan laki-laki memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah istri-istrinya dari harta-hartanya. Ini menunjukkan wajibnya seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Fayalzimu az-zawj nafaqatu zawjatihi qutan wa sukna wa kiswatan bima yuslihu limisliha. Ya, maka wajib bagi seorang suami memberikan nafkah istri berupa kutan, ya, pangan, wa sukna, tempat tinggal, wa kiswatan, dan sandang, yaitu pakaian, bima yuslihu limisliha, yang pantas, ya, yang pantas. Nah, ini nafkah-nafkah yang kepada siapa nafkah itu harus dikeluarkan. Dan bahkan dalam Islam seorang budak, ya, zaman dahulu, apabila seseorang memiliki budak, maka wajib, ya, bagi tuannya ini memberikan nafkah, memberikan makanan kepada budaknya tadi, ya. Qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum. Firman Allah surat Al-Ahzab 50, maka kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada laki-laki berupa nafkah kepada istri, kemudian kepada hamba-hamba atau kepada budak-budak yang mereka miliki. Ini menunjukkan indahnya Islam, yang mana bahkan budak, ya, budak harus diperlakukan dengan baik, harus diberikan nafkah, ya. Kemudian apabila seseorang memiliki ternak, ya, atau peliharaan, maka wajib untuk memberikan nafkah, tidak boleh tidak diberi makan, ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, dakhalat imra'atun nar fi hirratin rabatatha. Ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara seekor kucing, ya. Rabatatha, diikat, fala hiya at'amatha, tidak dikasih makan, wala hiya arsalatha ta'kul min khashashil ardi, dan tidak dilepas, ya, untuk mencari makan sendiri, mencari sisa-sisa makanan sendiri. Jadi dikurung, diikat, tidak dikasih makan. Hatta matat hazalan, sampai kucingnya ini mati kelaparan, ya, kemudian meninggal. Nah, maka disebutkan perempuan ini masuk neraka gara-gara menyepelekan atau tidak memberikan makan kepada seekor kucing. Ini menunjukkan bahwasanya bahkan binatang peliharaan, binatang ternak memiliki hak untuk diberikan nafkah, diberikan makanan. Kemudian hak-hak apa saja yang harus ditunaikan, baik itu hak suami, hak istri, atau hak anak-anak. Nah, kita mulai dengan hak suami. Apa saja hak suami yang harus diberikan oleh istri? Ya, sebelumnya, bahwasanya sang suami, ya, dalam Islam ini memiliki hak yang besar bagi para istri, ya, yang mana harus diperhatikan, ya, dan tidak boleh disepelekan, ya, karena zaman sekarang banyak opini-opini yang menggiring bahwasanya sang istri tidak wajib untuk taat, tidak wajib untuk
memberikan hak-hak istri, ya, dengan alasan my body my authority, ya. Jadi dia memiliki kebebasan, nggak mau terikat dengan aturan rumah tangga, ya, sehingga tidak memberikan hak-hak suami. Nah, ini tidak benar dan tidak dianjurkan dalam Islam, ya. Karena baik suami dan istri memiliki hak masing-masing, ya. Dan apabila hak-hak tersebut tidak terpenuhi, maka diperbolehkan untuk baik pihak suami maupun pihak istri untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Dan alhamdulillah di negara kita hal tersebut sudah diatur, ya, sudah diundang-undangkan di kompilasi hukum Islam. Baik, apa saja hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri? Yang pertama, ta'atuhu bil ma'ruf, ya. Jadi suami ini berhak mendapatkan ketaatan dari istri selama sang suami tadi menyuruh kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak menyelisihi aturan syariat, ya. Dalilnya apa? Dalilnya la ta'ata li makhlukin fi maksiyati al-khaliq, ya. Jadi tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Khaliq, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau selama perintah dari suami tidak menyelisih syariat, nah, maka wajib bagi istri berusaha untuk mentaati suaminya semampunya dia. Wa fi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa allati tasurruhu idza nadar wa tuti'uhu idza amar. Ya, jadi sebaik perempuan itu siapa? Yaitu yang memberikan kebahagiaan bagi suami apabila sang suami melihatnya, kemudian mentaati suaminya apabila sang suami menyuruh atau memerintahkan kepada hal-hal yang baik. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wala maliha bima yakrah, dan tidak mengkhianati suami baik dari perintahnya atau tidak mengkhianati hartanya, maksudnya menyelewengkan harta yang seharusnya disimpan baik-baik dari seorang suami. Hak kedua, ya, dari seorang suami yang harus ditunaikan oleh pihak istri, yaitu ta'atuhu bil firash. Jadi taat dalam taat kepada suami dalam urusan ranjang, dalam urusan hubungan biologis, ya. Jadi ketika suami butuh kepada istrinya, maka selama tidak ada uzur, wajib bagi istri untuk mentaati suaminya dalam hal hubungan biologis, ya, dalam masalah ranjang. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba 'alaihi illa kana alladzi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Demi jiwaku yang ada di tangannya, ma min rajulin, tidaklah seorang laki-laki, yad'u imra'atahu, mengajak istrinya, ila firashiha, berhubungan suami istri, berhubungan biologis, fata'ba 'alaihi, kemudian istri tersebut menolak, illa kana alladzi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda anha, melainkan seluruh penduduk langit akan murka kepada perempuan tersebut, hatta yarda anha, sampai suaminya ridho kembali kepada istrinya. Disebutkan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, hadza dalilun ala tahrim imtina'iha min firashihi li ghairi udrin syar'i. Ini menunjukkan dalil haramnya seorang istri menolak
menolak suami dalam hubungan suami istri tanpa udzur syar'i. Misalkan haid, ya, haid atau sedang sakit dan lain sebagainya. Ya. Maka apabila tidak ada udzur syar'i yang menghalangi, maka tidak diperbolehkan bagi istri untuk menolak ajakan suami dalam hal hubungan biologis. Hak yang ketiga, ya, la tasumu naflan illa biidni. Ya, jadi sang suami ini memiliki hak apabila sang istri hendak berpuasa sunnah, ini berhak mendapatkan memberikan izin kepada istrinya. Jadi istrinya kalau ingin puasa sunnah maka harus izin dulu kepada suami. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tasumul mar'atu yauman wahidan wa zawjuha syahidun illa bi'idni. Jadi tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan berpuasa satu hari saja, wa zawjuha syahidun illa bi'idni, ya. Sedangkan suaminya ada di dalam rumah melainkan dengan izinnya. Maksudnya kalau hendak berpuasa sunnah maka harus dengan izin sang suami. Wa sababu dzalika analizat hakul istimta' biha fi kulli waqtin wa haqquhu wajibun 'alal faur. Karena apa? Ya, disebutkan di sini bahwasanya sang suami memiliki hak untuk mengajak suami berhubungan biologis kapan saja, ya. Atau sang suami memiliki hak, ya, untuk dilayani. Adapun kalau dengan puasa tadi ternyata sang istri lemah, kemudian tidak ada tenaga, maka sang suami berhak untuk melarang istri tersebut untuk berpuasa sunnah. Kemudian hak keempat yang dimiliki oleh suami, la takhruju illa biidni. Ya, jadi sang istri tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tinggallah di rumah-rumah kalian dan jangan bertabarruj, ya, berlebihan dalam menghias diri sebagaimana tabarrujal jahiliyah al-ula, sebagaimana bertabarrujnya berlebihan dalam berhias orang-orang jahiliyah, ya. Jadi kalau mau keluar, ya, harus izin kepada suami, ya, kecuali untuk hal-hal yang darurat, untuk keperluan dirinya, ya. Misalkan untuk makan, ya, untuk memenuhi kebutuhan makanan, ya, atau dia hendak ziarah ke orang tuanya. Nah, ini diizinkan. Qala Rasulullah SAW linisaihi udina lakunna fil khuruji li hawaijikunna. Diizinkan bagi kalian keluar untuk memenuhi kebutuhan kalian. Misalkan suami pergi, ya, beberapa hari, kemudian dia harus pergi keluar untuk membeli makan atau kebutuhan buat masak. Nah, ini diperbolehkan. Idza kharajat al-mar'a fayajibu 'alaiha an taltazima bid-dawabit asy-syar'iyyah. Dan apabila dia keluar rumah, maka tetap harus menjaga dobit syar'i, yaitu ketentuan syariat. Misalkan apa? Misalkan menutup aurat, kemudian tidak memakai wangi-wangian, kemudian menjaga pandangan, kemudian tamshi mutawadhi'ah fi adabin wa hayain wa sakinah, ya, berjalan dengan tawadhu, ya, dengan penuh adab, ya, malu dan tenang. Nah, ini hak yang keempat. Kemudian yang kelima, sang suami ini berhak, ya, mendapatkan pelayanan secara baik, ya, khidmah az-zauj bil ma'ruf, ya, khidmatu az-zauj al bil ma'ruf,
Ya, berdasarkan hadis Al-Husain ibn Mahson, bahwasanya bibinya pernah datang kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berkata kepada bibinya tadi, adatu zaujin anti, apakah engkau memiliki seorang suami? Qalat na'am. Jawab bibinya Al-Husain tadi, ya benar, saya memiliki suami. Qala kaifa anti lahu, bagaimana kamu dengan suamimu? Qalat ma aluhu illa ma ajastu anhu. Aku tidak bermalas-malasan, kata bibinya Al-Husain tadi kepada Nabi, aku tidak bermalas-malasan ketika melayani suamiku. Ma ajastu anhu, illa ma ajastu anhu, ya, kecuali aku tidak kuat, sudah tidak mampu lagi, ya. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda untuk bibinya Al-Husain tadi, fanduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Maka tengoklah, lihatlah kedudukanmu dari suamimu, ya, karena suamimu ini jannatuki wa naruki, bisa menjadi surgamu, ya, apabila engkau taat kepada suamimu, atau naruki, ya, sebab menuju neraka, ya, apabila hak-hak suami tidak terpenuhi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya suami berhak, ya, mendapatkan pelayanan dari istri. Wa asna Rasulullah SAW ala nisa'i Quraisy biqolihi, ya. Kemudian di hadis yang lain bahwasanya Rasulullah SAW memuji sifat perempuan Quraisy, ya. Khairu nisa'i raqibnal ilbil salihu nisa'i Quraisy, ya. Jadi sebaik-baik perempuan yang mengendarai unta, maksudnya sebaik perempuan yang ada waktu itu yaitu perempuan Quraisy. Ahnahu ala waladin fi sigharihi, sangat menyayangi anak-anaknya yang masih kecil. Wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadihi, dan paling menjaga suaminya, ya, ketika masih dan menjaga harta suami yang dititipkan kepadanya. Ini menunjukkan Nabi SAW memuji para perempuan-perempuan, terutama perempuan Quraisy yang memiliki sifat sangat menjaga dan melayani suaminya. Kemudian, ya, hak suami yang selanjutnya yaitu al-mu'asyarah bil ma'ruf, ya. Jadi sang suami berhak mendapatkan perlakuan yang baik, ya, dari istrinya, ya. Perlakuan yang baik, tidak berkata kasar, ya, kemudian bersifat yang sopan. Ini hak suami. Kemudian salah satu hak suami yaitu antash kurahu la takfurahu, ya. Jadi sang istri ini wajib untuk bersyukur, ya, mendapati keadaan suaminya, ya, dan tidak kufur, ya, tidak kufur terhadap apa yang sudah diberikan suaminya kepadanya, ya. Ini apabila dia memang sudah tidak kuat, ya, misalkan nafkahnya suami tidak cukup, dia berhak untuk mengajukan ke pengadilan. Nah, tetapi kalau dia masih mau menjalin hubungan rumah tangga, ya, ingin mempertahankan rumah tangga, maka harus bersyukur, ya. Bersyukur, tidak mencela, ya, tidak ngeluh dengan apa yang diberikan oleh suaminya. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Disebutkan dalam hadis bahwasanya tidak bersyukur kepada Allah siapa saja yang tidak punya rasa terima kasih atau bersyukur kepada manusia, ya. Dan secara spesifik lagi, yaitu tadi hadis secara umum, ya, untuk semua orang. Kemudian secara spesifik lagi dari Ibnu Amru anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
la yandurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada perempuan yang tidak bersyukur, tidak punya rasa terima kasih kepada suaminya, wahya la tastaghni anhu, dan dia tidak pernah merasa cukup, ya, terhadap apa yang diberikan suaminya. Nah, ini pentingnya bersyukur, ya, terhadap pemberian suami, ya. Ya, kalau dia memang sudah tidak sudah tidak kuat lagi atau tidak mampu lagi, dia berhak untuk mengajukan ke pengadilan. Ya, tapi kalau masih mau bersama dengan suami, maka harus pandai-pandai bersyukur. Nah, disebutkan di hadis lain, ya, ya ma'syarun nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aktsaru ahlin nar. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada para perempuan, wahai para perempuan, banyak-banyaklah bersedekah. Fa inni uritukunna, karena aku diperlihatkan kepadaku bahwasanya kalian ini mayoritas penghuni ahli neraka. Fakulna lima ya Rasulullah, kemudian perempuan yang dinasihati Nabi tadi berkata, karena apa ya Rasulullah, kok bisa kami para perempuan ini menjadi mayoritas penduduk ahli neraka? Qala tukthirna li'an, karena beberapa di antara kalian itu li'an, ya, banyak melaknat, wa takfurna al-ashir, dan kufur dengan pemberian suami, ya. Suka ngeluh dengan apa yang diberikan oleh suami. Kemudian hak suami yang harus ditunaikan oleh istri selanjutnya yaitu Allah tadha al-mar'ah thiyabaha fi ghairi baitiha, yaitu sang istri atau perempuan tidak melepaskan baju selain di rumah suami, ya. Ya, ini ada hadisnya, ya. Ma min imra'atin takhla'u thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha illa hatakat ma bainaha wa bainallahi min hijab, ya. Bahwasanya disebutkan bahwasanya tidaklah perempuan yang melepas bajunya selain di selain rumah suaminya, illa hatakat ma bainaha wa bainallah min hijab, melainkan Allah telah membuka, ya, telah terbuka antara dia dan Allah, hijabnya, penutupnya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah tidak menjaga auratnya, ini mungkin bisa dilihat oleh orang lain, ya. Dan ini kejadian beberapa perempuan yang mungkin melepas bajunya di luar rumah suaminya, ya. Nah, di situ ada kamera-kamera tersembunyi yang dipasang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin di kolam renang atau di hotel atau lain sebagainya. Ini menunjukkan kebenaran hadis Rasulullah SAW, ya, bahwasanya apabila ada seorang perempuan yang melepas baju selain di rumah suaminya, maka telah terbuka penutup antara dia dan Allah. Maksudnya tidak terjamin kehormatan auratnya. Kemudian, ya, hak suami yang lainnya yaitu antahfadha malahu, ya, wajib bagi sang istri menjaga hartanya. Berdasarkan hadis fa'an Abi Umamah al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi am hajjatil wada', aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di dalam khutbahnya ketika haji wada, la tunfiku imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa bi idni zawjiha, tidaklah seseorang berinfak, ya, dari apa yang diamanahkan oleh suaminya, illa bi idni zawjiha, kecuali dengan izin suaminya. Kemudian
suami yang lainnya, yaitu apabila terjadi cekcok, ya, cekcok antusliha bainaha wa baina zaujiha, maka sang istri hendaklah berusaha untuk memperbaiki hubungannya, ya, entah nanti dia sendiri atau mencari penengah orang lain, bisa hakim dan lain sebagainya, untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga sedia kala. Kemudian hak selanjutnya atau kewajiban istri yang harus ditunaikan kepada suaminya, yaitu la tatlub at-tolak, tidak meminta tolak tanpa hal yang syar'i. Ya, misalkan rumah tangga dalam keadaan baik-baik saja, ya, tidak ada masalah, kemudian tiba-tiba minta cerai, ya, ini tidak boleh. Berdasarkan hadis, ayyuma imra'atin sa'alat zaujaha talaqaha min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatal jannah. Tidak siapa saja perempuan yang meminta suaminya tolak, ya, tanpa masalah, tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya untuk mendapatkan bau surga. Ini bahaya sekali, ya. Jadi apabila tidak ada masalah dalam rumah tangga, ya, rumah tangga baik-baik saja, ya, mungkin cuma karena bosan dan lain sebagainya, maka tidak diperbolehkan minta tolak, kecuali ada masalah dalam rumah tangga di situ, ya, keharmonisan sudah tidak bisa dijaga, ya, maka ini diperbolehkan, ya, berdasarkan hadis, ya, bahwasanya istri dari Tsabit bin Qais mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, Tsabit bin Qais ma'atibu alaihi fi khuluqin wala dinin. Tsabit bin Qais, ya, suaminya, saya tidak mencela akhlaknya juga agamanya. Walakinni akrahu al-kufra fil Islam, tetapi aku takut atau benci nanti al-kufra fil Islam, yaitu banyak mengeluh, ya, mengkufuri nikmat fil Islam, ya, sedangkan aku dalam keadaan berislam. Faqala Rasulullah SAW, aturidina alaihi hatiqatahu, apakah engkau ingin mengembalikan maharnya, maksudnya ingin pisah? Qalat na'am, berkata benar ya Rasulullah SAW, benar. Kemudian qala Rasulullah SAW bersabda, akbilil hatiqa wa talikha tatliqa, maka kembalikan, berkata kepada suaminya, terimalah maharnya tadi dan ceraikan. Ini karena ada alasan di situ, ya, istrinya Tsabit bin Qais tidak mampu, ya, tidak mampu untuk melayani suaminya. Nah, kemudian dia takut nanti kufur atau bermaksiat kepada suaminya, maka Rasulullah SAW memperbolehkan untuk meminta cerai, ya. Jadi kalau rumah tangga baik-baik saja, maka tidak diperbolehkan bagi istri untuk meminta cerai. Kemudian hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri, yaitu antahfadha sirrahu, ya, menjaga rahasia suami, ya, menjaga keburukan suami, ya, jangan sampai terbongkar ke khalayak ramai, terutama rahasia-rahasia yang berkenaan dengan masalah ranjang, ya, masalah hubungan biologis, ya, berdasarkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah mendengar perempuan ngobrol dengan sekumpulan perempuan berbicara dengan sekumpulan laki-laki, ya, kemudian di antara mereka ada yang, ya, mungkin karena buat bercanda, ya, mengungkit-ungkit masalah ranjang, masalah hubungan biologisnya. Ini tidak diperbolehkan, entah faktornya dia bercanda atau untuk berbangga-bangga, ini nggak boleh. Qala Rasulullah SAW, ya, berdasarkan hadis, fala taf'alu fa innama dzalika mislu syaiton laqiya syaitona. Jangan engkau kerjakan, jangan engkau umbar hubungan
hubungan ranjang dengan kepada orang lain. Fa innama dzalika mislu asyaiton laqiya syaitonah. Karena itu seperti perumpamaan ya, seorang setan bertemu dengan setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan fitorikin ya, di sebuah jalan, fa ghasyiha, kemudian mereka berdua berhubungan, wan nasu yandurun, kemudian manusia melihatnya. Ya, ini perumpamaan yang diberikan oleh Nabi ya. Jadi cukup sepasang suami istri saja yang tahu rahasia masing-masing ya, terutama masalah ranjang. Kemudian ya, bagi istri ya, diusahakan untuk menjaga agama suami, ketakwaan suami ya. Kalau bisa malah mendukung hal-hal yang berupa ketaatan ya. Suami misalkan rajin sholat jamaah, maka harus didukung ya, menjaga agama suaminya. Kemudian di antara hak suami yang harus ditunaikan oleh istri yaitu berkabung ketika sang suami meninggal ya, selama 4 bulan 10 hari apabila dia tidak dalam keadaan hamil ya. Jadi tidak boleh dalam keadaan berkabung ini ketika ditinggal mati suaminya dia berhias ya. Jadi selama 4 bulan 10 hari kewajiban perempuan ketika ditinggal mati suaminya yaitu meninggalkan berhias diri, kemudian tidak keluar kecuali untuk memenuhi kebutuhannya ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Dan perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, mereka menunggu selama berkabung selama 4 bulan 10 hari. Kemudian disebutkan dalam hadis, la yahilu limra'atin an tu'mina la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalas. Tidak halal, tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung kepada mayit lebih dari 3 hari, kecuali yang meninggal itu suaminya, maka dia masa berkabungnya 4 bulan 10 hari. Nah, ini di antara atau beberapa hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh pihak istri. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh suami ya. Jadi insya Allah semuanya memiliki hak, memiliki kewajiban, baik itu suami, istri, anak, orang tua ya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sekian. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.